Setiap kali dia pergi, rumah ini selalu terasa kosong. Kadang aku berpikir, apakah benar aku yang dia perjuangkan, atau desa ini yang dia cintai lebih dari aku. Kapan kamu pulang kali ini, Mas? Mungkin 3 hari lagi. Kalau rapatnya molor ya bisa lebih. Tapi aku pasti usahain cepet selesai. Kamu gak usah khawatir ya. Ini semua buat kita juga, buat desa kita. Aku pengen Suka Asri jadi desa yang maju, yang orang-orangnya bangga tinggal di sini. Aku ngerti, Mas. Aku cuma, ya nggak apa-apa kok. Aku pergi dulu ya. Jangan lupa kunci pintu kalau malam. Hati-hati di jalan, Mas. Dia selalu bilang ini semua untuk kita, tapi aku cuma merasa semakin jauh. Setiap kali dia pergi, aku merasa seperti orang asing di rumah ini. Aku gak pernah tahu kapan rasa sepi itu mulai jadi bagian di hidupku. Tapi di pasar ini, di antara semua orang jualan, aku merasa sedikit berbeda hari itu. Bu Lala, apa kabar? Lagi belanja apa hari ini? Baik, Mas Yusril, cuma mau beli sedikit sayur buat masak hari ini. Wah, banyak juga ya belanjaannya. Ayo biar aku yang bantu bawain ke rumah, Bu. Wah, gak usah, Mas, nanti ngerepotin. Repot apa, Bu? Aku kan juga mau lewat situ, mau pulang ke kontrakan. Lapak ini biar dijaga sama anak buah saya. Ya hitung-hitung olahraga. Pak Kades masih di luar kota ya? Iya, tugas lagi seperti biasa. Wah, hebat ya beliau. Desa ini banyak perubahan sejak beliau menjadi kepala desa. Iya, dia emang orang yang berdedikasi. Tapi nggak gampang juga ya, Bu. Jadi istri orang sibuk, kadang kayaknya waktu buat keluarga jadi lebih sedikit. Iya, kadang begitu. Aku nggak tahu kenapa, tapi obrolan sederhana itu seperti mengisi ruang kosong dalam hatiku. Sesuatu yang lama nggak aku rasain. Ada sesuatu di matanya. Mata itu penuh dengan kesepian yang sama seperti aku rasakan selama ini. Tapi apa aku salah kalau aku merasa nyaman berbicara dengannya? Mas Yusril, udah pulang? Mau makan sekarang nggak? Nanti aja. Mas, kamu kenapa? Kok belakangan ini sering bengong? Ada masalah di pasar? Nggak ada apa-apa. Kalau ada yang bikin pikiranmu berat, cerita aja sama aku. Aku kan istrimu. Aku capek, aku mau istirahat dulu. Perjalananku dari desa ke sini cukup melelahkan. Aku tahu ada yang berubah, tapi aku nggak tahu apa. Apakah aku ada yang kurang, atau dia mulai jauh? Aku takut semua ini cuma ada di pikiranku. Apa aku harus chat Bu Lala ya? Aku tahu ini salah, tapi kenapa aku terus memikirkan dia? Aku nggak tahu lagi mana yang benar atau salah. Aku nggak pernah ngeliat Mbak Lala kayak gini sebelumnya. Biasanya dia keluar rumah seadanya, bahkan sering pakai daster kalau cuma ke pasar. Tapi belakangan ini dandannya beda. Ada sesuatu yang dia sembunyikan. Aku yakin, tapi aku nggak mau langsung seujon. Aku harus cari tahu pelan-pelan. Mbak Lala mau ke pasar lagi? Baru kemarin kayaknya belanja ya?
Iya Yanti, ada beberapa bahan yang habis. Kemarin lupa beli. Oh iya, cepet banget habisnya mbak. Padahal biasanya stoknya cukup lama kan. Hahaha, iya lagi belajar banyak resep baru belakangan ini. Aku mau siapin yang spesial aja buat Mas Budi. Mau masak yang enak-enak pas dia pulang tugas luar kota. Hehehe. Oh gitu ya. Tapi kok aku perhatiin mbak sekarang ke pasar sering banget dandan rapi gini. Bahkan wangi juga deh. Padahal cuman ke pasar. Ah, kamu bisa aja Yanti. Ya biasa aja kok ini. Lagian nggak ada salahnya kan kelihatan rapi supaya tetap semangat walaupun di rumah aja. Hehehe. Iya sih bener juga. Tapi aku jadi penasaran nih mbak. Rapi banget gini. Apa bener cuman ke pasar? Jangan-jangan ada yang nungguin mbak di sana. Hahaha, ah kamu nih bisa aja ngegodain orang. Gak ada siapa-siapa kok. Cuma belanja biasa aja. Udah ah, aku mau pergi dulu ya. Nanti keburu siang. Kerjaan di rumah masih numpuk. Mbak Lala mungkin bisa ketawa dan ngelak dari aku. Tapi aku tahu sesuatu nggak beres gerak-geriknya. Cara ngejawab pertanyaan tadi semua itu nggak kayak biasanya. Aku cuma harus sabar. Cepat atau lambat kebenaran pasti kelihatan. Kalau ini bener, aku nggak tahu harus gimana. Pak Kadis Budi lagi kerja keras di luar kota buat keluarga. Tapi Mbak Lala, semoga ini cuma perasaanku aja. Tapi kalau enggak, aku nggak bakal tinggal diam. Aku nggak tahu sejak kapan Mas Yusril berubah, tapi aku tahu sesuatu sedang terjadi. Senyumnya sekarang cuma untuk orang lain, bukan lagi untukku. Aku nggak bisa diam aja. Aku coba tanya deh ke sahabat Mas Yusril, si Ujang. Oh, Bu Erika, ada apa ya? Tumben main kesini. Yusril kemana, Bu? Mas Yusril kayak biasa lagi dagang sayur di desa Sukasri. Aku mau bicara sebentar Mas Ujang, ada hal penting. Oh, ayo silakan duduk. Ada masalah? Mas Ujang, aku minta tolong. Aku nggak tahu lagi harus gimana. Belakangan ini Mas Yusril sering berubah. Dia dingin, sering pulang terlambat, dan kayaknya ada sesuatu yang dia sembunyikan. Kamu kan sahabatnya, pasti kamu lebih tahu banyak tentang dia. Yusril memang kelihatan agak aneh belakangan ini. Tapi apa ada tanda-tanda lain, Bu? Aku cuma takut kalau dia ada orang lain. Baik, Bu Erika, aku bakal perhatikan Yusril. Mumpung aku lagi nggak ada kerjaan, aku bakal pergi ke desa Sukasri. Kalau ada sesuatu, nanti aku kasih tahu. Terima kasih Mas Ujang. Aku nggak mau menuduh tanpa bukti, tapi aku juga nggak mau jadi istri yang dibohongi. Aku nggak tahu apa yang bakal aku temukan, tapi kalau itu bisa bikin Bu Erika tahu kebenarannya, aku harus lakukan. Ini demi kebaikan rumah tangga sahabatku juga. Aku nggak pernah nyangka bakal ada hari dimana aku harus curiga sama sahabatku sendiri. Tapi sore itu firasatku nggak bisa aku abaikan. Dia ngapain ke rumah kosong ini? Aneh banget sih. Kamu nggak takut ketahuan sering ketemu aku di sini? Aku takut Mas, tapi aku juga nggak bisa nggak ketemu kamu. Di rumah aku ngerasa sendirian. Aku juga. Erika istriku baik, tapi aku nggak tahu. Aku nggak merasa nyaman lagi di rumah. Aku nggak percaya. Sahabatku sendiri dan Lala istri Kades Sukasri. Aku tahu ini salah. Tapi apa yang harus aku lakukan sekarang? Mungkin sekarang belum saatnya aku buka suara. Tapi aku nggak bisa diam selamanya. Bu Erika harus tahu. Dan aku cuma berharap apapun yang aku lakukan nanti itu benar. Aku tahu ini bukan pembicaraan yang mudah, tapi sahabat itu harus jujur, meskipun kebenaran itu pahit. Dan sekarang aku nggak punya pilihan lain. Yusril, sini, ada yang harus kita bicarakan. Kenapa Ujang? Kok serius banget? Kamu juga tumben ada di desa ini. Lagi sibuk apa kamu? Aku tahu Yusril, aku lihat kamu sama Lala di rumah kosong itu. Aku tahu, suatu saat nanti kamu bakal tahu. Tapi aku nggak tahu gimana cara jelasinnya. Jangan kasih alasan Yusril. Dia istri kepala desa. Kamu itu sahabat aku. Tapi aku gak bisa diam kalau kamu kayak gini terus. Ini bakal ngancurin hidup kamu. Gak ada gunanya.
Aku nggak tahu Jang. Aku kesepian di rumah. Aku kayak nggak dianggap. Erika sibuk sama anak-anak, sama rumah. Tapi aku cuma merasa kosong. Dan kamu pikir main api sama istri Kadis itu jawabannya? Kamu sadar ini bukan cuma soal kamu. Ini bakal ngancurin banyak orang, Yusril. Aku tahu ini salah Jang. Tapi dia buat aku merasa hidup lagi. Aku nggak bisa lepas. Dia sahabatku. Aku ngerti kesepiannya. Tapi aku nggak bisa biarin itu terjadi. Aku harus cari cara untuk menghentikannya sebelum semuanya terlambat. Habis makan enaknya smoking nih. Keluar lagi ya, cari angin. Aku selalu merasa ada sesuatu yang gak beres. Tapi kali ini aku punya bukti yang gak bisa dia sangkal. Jadi ini alasan kamu berubah. Mas Yusril, tega kamu Mas. Aku selalu nunggu kamu pulang dan selalu berbakti kepada kamu. Tapi ini balasan kamu untuk aku Mas. Aku harus labrak si lalalala itu. Dia udah ngancurin rumah tanggaku. Lala, keluar kamu. Dasar pelakor, keluar kamu. Bu, maaf, ada apa Bu? Kenapa marah-marah? Saya Erika, jauh-jauh dari kota datang ke sini. Saya istri sahnya Yusril. Lala ini pelakor. Dia selingkuh sama suami saya. Tenang dulu Bu, tenang. Ayo duduk. Rumah ini kosong Bu. Pak Kades Budi dan Mbak Lala kayaknya lagi nggak ada. Nih, kamu lihat pesan mesra mereka. Ya ampun, aku sebenarnya juga sudah curiga sama hal ini. Bu Yanti, ada apa? Tumben nunggu di luar. Semua baik-baik aja kan? Maaf, itu siapa ya Bu? Iya Pak, semua baik-baik aja. Tapi aku perlu bicara soal sesuatu. Ini penting. Bu Yanti, langsung aja, ada apa? Kamu kelihatan serius banget. Maaf Pak, aku sebenarnya udah tahu ini dari lama. Mbak Lala ada selingkuh sama laki-laki bernama Yusril. Dan ibu ini adalah istri dari Yusril. Dia datang dari kota untuk melabrak Lala sih tadinya. Bilangin ya sama istrimu itu. Istri Kades kok gatal sama laki orang. Mana mungkin istri saya selingkuh? Ini buktinya. Ya ampun Lala, kenapa dia selingkuh? Aku juga nggak mau nuduh Pak. Tapi aku lihat Mbak Lala sering keluar rumah lebih rapi dari biasanya. Aku nggak percaya, Lala nggak mungkin begitu. Tapi kalau ini benar, aku harus tahu langsung dari dia. Loh, Mas, udah pulang? Katanya pulang besok, Mas. Loh, di sini juga rame. Ada apa? Masuk Lala, Mas mau bicara. Ada apa, Mas? Kok kelihatan kayak gelisah sih? Udah cepat masuk. Aku pikir aku siap mendengar apapun, tapi hati ini rasanya tetap gak sanggup. Istri yang aku cintai sekarang jadi orang yang aku ragukan. Lolo, aku mau kamu jujur. Ada apa antara kamu sama pria bernama Yusril? Aku nggak tahu harus mulai dari mana, Mas Budi. Mulai dari kebenaran. Apa benar kamu selingkuh sama dia? Itu di depan tadi istrinya loh. Kamu merusak rumah tangga orang. Iya Mas Budi, aku salah. Aku dekat sama Yusril, tapi aku nggak pernah benar-benar mau ini terjadi. Aku kesepian. Kesepian? Jadi itu alasan kamu? Aku pergi buat kerja keras demi desa ini, demi kita. Aku tahu kamu kerja keras, tapi kamu nggak pernah benar-benar ada buat aku. Aku cuma istri kepala desa di mata kamu. Aku bukan Lala, perempuan yang kamu cintai dulu. Aku tahu aku salah, tapi aku juga tahu aku butuh didengar. Dan selama ini aku nggak pernah dapat itu dari Mas Budi. Mungkin aku juga salah Lala. Aku terlalu sibuk sampai lupa siapa yang paling butuh aku, kamu atau desa ini. Tapi ini nggak bisa jadi alasan. Kita harus cari jalan keluar bersama. Aku nggak pernah minta lebih dari dia. Aku nggak minta hidup mewah, nggak minta semua sempurna. Aku cuma minta dihargai. Tapi sekarang, apalagi aku punya selain hati yang penuh luka. Aku nggak mau anak tumbuh di rumah yang penuh dengan ketidakjujuran. Aku harus pergi, bukan karena aku lemah, tapi karena aku harus kuat untuk mereka. Erika, kamu lagi ngapain? Mau pergi? Aku mau pulang ke rumah orang tua aku.
Apa? Erika, jangan gitu. Kita bisa bicara baik-baik kan? Baik-baik. Kamu pikir orang yang kamu lakuin sama aku itu baik? Aku udah tahu semua kelakuan busuk kamu itu. Aku tahu aku salah. Aku bodoh. Aku gak seharusnya nyakitin kamu kayak gitu. Nyakitin? Kamu gak cuma nyakitin aku, Mas. Kamu ngerusak kepercayaan aku. Kamu pikir aku bisa lupa sama semua ini cuma karena kamu bilang maaf? Aku gak tahu harus bilang apa lagi. Aku cuma tahu satu hal, Erika. Aku cinta kamu. Aku gak mau kehilangan kamu. Cinta? Kalau kamu cinta, kamu gak bakal bikin aku kayak gini, Mas. Kamu bilang cinta, tapi kamu malah pergi cari perhatian dari perempuan lain. Kamu tahu rasanya? Rasanya kayak aku gak ada artinya buat kamu. Kadang cinta aja gak cukup. Ada hal yang lebih besar dari cinta, kepercayaan. Dan saat itu hilang, gak ada lagi yang bisa dibalikin. Adek, sini, ikut mama. Kita jalan-jalan ke rumah nenek. Erika, tolong. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku bisa berubah demi kamu, demi anak-anak kita. Kesempatan? Kamu udah punya kesempatan. Aku udah sabar, aku udah coba percaya. Tapi kamu sendiri yang ngacurin semuanya. Aku nggak bisa tinggal di sini lagi. Aku nggak mau anak-anak kita tumbuh melihat orang tua mereka saling menyakiti. Aku pergi, bukan cuma buat aku, tapi buat mereka juga. Meninggalkan seseorang bukan berarti aku berhenti peduli. Aku pergi karena aku harus menghargai diri aku sendiri. Aku harus tunjukin ke anak-anak aku, perempuan itu punya kekuatan untuk bangkit meskipun hati mereka sudah hancur. Hidup ini gak pernah sempurna, tapi aku tahu satu hal. Aku gak akan biarin keluarga ini hancur begitu aja. Lala, aku tahu gak akan mudah untuk perbaiki semua ini, tapi aku mau kita coba. Demi kita, demi desa, dan demi apa yang kita punya selama ini. Aku juga, Mas. Aku akan coba. Aku cuma butuh kamu ada buat aku. Aku kehilangan semuanya. Aku kehilangan Erika dan aku kehilangan diriku sendiri. Penyesalan ini aku gak tahu kapan akan hilang.